Halo semuanya, kami dari kelompok 80 dari praktikum simulasi komputer. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami buat, yaitu tentang simulasi sistem dinamis ketersediaan hasil produksi kursi PT Sihan dengan menggunakan software Fansim. Nah, pada modul ini dibuat oleh Simo Besa Tama Purba MPM 20032010043 dan saya sendiri Raden Saramo Marceji MPM 20032010046 dan dibimbing oleh asisten laboratorium yaitu Mbak Adita Devianti. Lalu untuk isi dari jurnalnya yang pertama ada abstrak, yaitu PT Sihan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kursi. Perusahaan ini merupakan produksi next to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Sistem dinamis adalah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan untuk menemukan kebijakan dan keputusan yang menguntungkan dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam jangka waktu tertentu, periode waktu. Perencanaan produksi dapat dilakukan dengan menggunakan program dinamis, namun sistem belum menggambarkan hubungan timbal balik pada sistem produksi ataupun inventory. Simulasi sistem dinamis dari kegiatan produksi di perusahaan tersebut dalam program komputer sesuai sistem yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam ketersediaan hasil produksi kursi yang disimulasikan dengan secara dinamis. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Fansim, maka didapatkan dari permasalahan yang ada dengan berbagai skenario. Dapat disimpulkan bahwa skenario yang terbaik adalah skenario kedua karena memiliki produktivitas paling besar dan memiliki ketersediaan kursi pada tahun 2022 sebesar 2000. Tahun 2023 sebesar 1440, tahun 2024 sebesar 1000, tahun 2025 sebesar 650, tahun 2026 sebesar 400, dan pada tahun 2027 sebesar 250. Pengolahan data menggunakan bantuan software Fansim sangat membantu perusahaan untuk melakukan pengambilan kebijakan tentang strategi yang tepat bagi permasalahan yang ada. Lalu ada pendahuluan, yaitu mengenai definisi dari kursi, yaitu kursi merupakan komponen penting dalam menyatukan kenyamanan saat duduk atau melakukan pekerjaan dengan duduk. Lalu ada penjelasan dari simulasi. Simulasi juga merupakan metode yang digunakan untuk meniru perilaku suatu sistem. Lalu ada penjelasan dari Fansim. Fansim merupakan suatu perangkat permodalan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem yang dinamis. Lalu ada juga Fansim merupakan sebuah perangkat lunak komponen visual yang sederhana dan fleksibel. Lalu ada studi yang akan dibahas, yaitu PT Siap memiliki permasalahan dan memenuhi permintaan konsumen yang terus berubah dari waktu ke waktu. PT Siap berencana mengoptimalkan ketersediaan produksi mereka guna memenuhi permintaan konsumen. Hingga dilakukan penelitian menggunakan metode sistem dinamik dalam penentuan skenario produksi terbaik guna memenuhi permintaan produk kursi di pasaran. Pemodelan sistem dinamik dilakukan menggunakan software Fansim agar diperoleh hasil simulasi skenario produksi yang akurat dan optimal. Dengan software Fansim, pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dalam waktu serta dapat menghasilkan hasil data output yang cukup akurat. Lalu untuk bab 2 itu metodologi penelitian. Fansim PLE Personal Learning Edition adalah sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simpel kausal serta diagram stok dan flow. Untuk yang pertama itu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, dan data yang dibutuhkan antara lain yaitu pertama data hasil kerjaan produksi, data kegagalan produksi, data jumlah permintaan, dan yang terakhir data faktor yang mempengaruhi ketersediaan produksi. Lalu yang kedua ada control loop diagram pada gambar berikut ini, yaitu control loop diagramnya. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data, yaitu menggunakan flowchart yang berawal dari mulai, lalu melakukan studi pustaka dan studi lapangan, lalu dilanjutkan dengan permasalahan masalah, dan dari permasalahan menemukan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu dilakukan pengumpulan data, yaitu data-data tadi, data hasil desain produksi, data kegagalan produksi, data jumlah permintaan, data faktor yang mempengaruhi ketersediaan produksi, dan setelah itu dilakukan pengolahan data menggunakan software Fansim. Lalu dilakukan verifikasi, setelah itu validasi dan hasil dan pembahasan. Lalu setelah semuanya dilakukan, yaitu melakukan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Nah, untuk selanjutnya
akan dilanjutkan oleh partner saya, Simon Desa Tamapurba. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian software pada studi kasus saya, yaitu ketersediaan kursi. Pertama, saya akan menjelaskan cara pembuatan casual loop diagram, yang itu dengan cara klik new model, lalu initial time diganti 2022, final time-nya itu diganti 2027. Time step-nya tetap 1, untuk unit for time-nya diganti menjadi year. Lalu diklik OK. Kemudian kita membuat beberapa variabel, yaitu variabel luas lokasi, kemudian variabel kualitas kayu, dan ketersediaan kayu. Jadi variabel-variabel ini tergantung studi kasus yang akan diolah. Di sini akan mempengaruhi hasil produk jadi. Nah, jadi variabel luas lokasi, kualitas kayu dan ketersediaan kayu akan mempengaruhi hasil produk jadi. Kita hubungkan dengan mengklik dengan tombol arrow, kita arahkan dari kualitas kayu ke hasil produk jadi, dari ketersediaan kayu ke hasil produk jadi. Bisa kita geser-geser dan bisa kita ubah seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa menambahkan faktor penentunya, yaitu apakah bertambah positif apa akan negatif. Maksudnya di sini itu semakin luas lokasi lahan, maka hasil produk jadi yang dihasilkan itu akan semakin banyak. Semakin bagus kualitas kayunya itu, maka produk jadi yang dihasilkan akan semakin bagus juga dan semakin banyak juga. Begitu juga untuk ketersediaan kayu. Kemudian kita akan membuat beberapa variabel lagi yang akan mempengaruhi hasil produk jadi ini, seperti produk gagal. Dimana produk gagal ini dipengaruhi oleh bencana alam dan kerusakan mesin. Gabungkan dengan menggunakan arrow, bisa kita ubah juga, dan kita tambah. Nah, dari produk gagal ini akan mengurangi mengurangi hasil produk jadi. Nah, untuk casual loop diagram pada studi kasus saya akan saya tampilkan seperti ini. Nah, untuk casual loop diagram pada studi kasus ketersediaan kayu akan seperti ini. Dan produk gagal akan mengurangi hasil produk jadi. Hasil produk jadi akan menambah ketersediaan kursi. Sedangkan jumlah permintaan ini akan mempengaruhi berkurangnya ketersediaan kursi yang sudah tersedia. Mana jumlah permintaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan peningkatan permintaan. Mana semakin berkurangnya penurunan permintaan itu, maka jumlah permintaannya juga akan berkurang. Itu seterusnya. Begitu juga pada variabel lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan stock flow diagram, di mana stock flow diagram pada studi kasus saya yaitu sebagai berikut. Stock flow pada studi kasus saya itu seperti ini, di mana menggunakan red, row, dan level. Untuk presentasi peningkatan, presentasi penurunan, dan variabel lainnya
menggunakan variabel. Untuk peningkatan permintaan ini menggunakan red. Untuk jumlah permintaan dan ketersediaan kursi ini menggunakan level. Untuk panah-panahnya menggunakan arrow. Kemudian jika sudah kita buat seperti ini, maka kita harus mengisi equation-nya pada setiap variabel dengan mengklik tombol equation ini, dan kita mengisinya setiap variabel. Contohnya pada persentase peningkatan, kita mengubah unitnya menjadi persen. Equation-nya kita isi 0,4, lalu kita okekan. Kalau dia peningkatan permintaan, kita isi unitnya ton dengan equation persentase peningkatan itu dikali 1000, lalu kita okekan. Kemudian kalau di jumlah permintaan itu unitnya kita ubah ton, dan equation-nya itu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan dengan initial value-nya kita isi 2000, lalu kita okekan. Jika semua variabel sudah kita isi dengan equation-nya, lalu kita klik Ctrl A, lalu kita simulasikan. Kemudian kita klik yes. Untuk melihat hasil grafik dari stock flow diagram kita itu, kita klik Ctrl A, lalu kita klik graph. Nah, ini adalah hasil grafik dari studi kasus kita, di mana garis merah, garis biru itu bencana alam, garis merah jumlah permintaan, garis hijau kerusakan mesin, abu-abu ketersediaan kayu, hitam ketersediaan produksi kayu, kualitas kayu, coklat, biru luas lokasi, dan sebagainya. Untuk mengecek tabelnya itu kita Ctrl A, lalu kita klik tabel. Nah, di sini akan terlihat ketersediaan produksi kayu pada tahun 2022 itu 2000, pada tahun 2023 1650, dan seterusnya. Sekian pemaparan pengaplikasian Pensim dari software Pensim dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Lalu selanjutnya ada bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi ataupun hasil running dari model yang telah dibuat dengan pada 3 area pendistribusian tersebut. Ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Dengan gambar berikut ini untuk verifikasi model Pensimnya. Lalu untuk validasinya, validasi dilakukan secara statistik dengan cara membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasi adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini data validasi model pada Pensim. Untuk tahunnya dari 2022 sampai 2027. Untuk data dari ketersediaan kursi itu ada data real dan simulasinya, lalu ada rata-rata dan standar deviasi ya. Lalu berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, dapatkan S1 sama dengan 7,69%. Berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, E2 didapatkan 5,66%. Lalu output simulasinya dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu model ketersediaan kursi dengan software Pensim. Lalu pada skenario 1, tanpa ada perubahan kebijakan dapat dilihat dengan grafik PT dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu untuk tabel PT dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu untuk skenario 2, dengan adanya peningkatan permintaan kursi, untuk grafik PT ketersediaan kursi dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu untuk tabel PT ketersediaan kursi dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk skenario 3, dengan adanya penurunan permintaan kursi, untuk grafik PT dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu untuk tabel PT dapat dilihat pada gambar berikut juga. Lalu untuk skenario keempat, dengan adanya peningkatan hasil produksi kursi, dengan grafik PT dengan gambar berikut. Lalu untuk tabel PT dengan gambar berikut. Lalu untuk analisa output ya, dari perhitungan antara output simulasi dan sistem nyata diperoleh 7,69% untuk error dan rata-rata dan 5,66% untuk error dari standar deviasi. Pada pengolahan data dilakukan sebanyak 4 kali skenario.
Pada skenario pertama diperoleh ketersediaan kursi pada tahun 2022 sampai 2027 didapatkan berturut-turut sebesar 2000, 1440, 1300, 1540, 1200, dan 3250. Untuk skenario kedua diperoleh ketersediaan kursi pada tahun 2022 sampai 2027 didapatkan berturut-turut sebesar 2000, 1440, 1650, 400, dan 250. Pada skenario ketiga diperoleh ketersediaan kursi pada tahun 2022 sampai 2027 didapatkan berturut-turut sebesar 2000, 1440, 1200, 1250, 1900, dan 2250. Pada skenario keempat diperoleh ketersediaan kursi pada tahun 2022 sampai 2027 didapatkan berturut-turut sebesar 2000, 1850, 1600, 1850, 2400, 3250. Dari permasalahan yang ada dengan berbagai skenario dapat disimpulkan bahwa skenario yang terbaik adalah skenario kedua karena memiliki produktivitas paling besar dan memiliki ketersediaan hasil produksi pada tahun 2027 sebesar 240. Lalu untuk kesimpulannya, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah setelah dilakukan pengolahan data hasil auto verifikasi dan validasi dari software VetSim, pada kegiatan produksi di PT Sihan antara output simulasi dan sistem nyata diperoleh 7,69% untuk error dari rata-rata dan 5,66% untuk error dari standar deviasi dari permasalahan yang ada dalam berbagai skenario. Dapat disimpulkan bahwa skenario terbaik adalah skenario kedua karena memiliki produktivitas paling besar dan memiliki ketersediaan hasil produksi kursi pada tahun 2022 sebesar 2000, tahun 2023 sebesar 1440, pada tahun 2024 sebesar 1000, pada tahun 2025 sebesar 950, pada tahun 2026 sebesar 400, dan pada tahun 2027 sebesar 240. Untuk sarannya, penelitian berikutnya supaya melakukan perhitungan dengan berbagai software agar memiliki hasil yang optimal. Untuk video kali ini diakhiri segitu saja. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.